Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antik Skarwati dari kelompok 2. Di sini saya akan menerangkan materi bab ke-9 dan bab ke-10. Yang pertama, bab 9 mengenai asimilasi, elisi, linking, dan intrusion. Nah, asimilasi itu apa sih? Asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain akibat adanya pengaruh bunyi lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Nah, asimilasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, asimilasi progresif. Yang kedua, asimilasi regresif. Dan yang ketiga, asimilasi resiprokal. Yang pertama, asimilasi progresif. Asimilasi progresif adalah peristiwa di mana bunyi awal yang mempengaruhi bunyi berikutnya. Contohnya nih, kata sinking menjadi sinking, kata incredible menjadi incredible. Bunyi N berubah menjadi seolah-olah ada kayak gitu loh, karena pengaruh bunyi K yang mengikutinya. Asimilasi yang kedua yaitu asimilasi regresif. Asimilasi regresif adalah peristiwa di mana bunyi akhir mempengaruhi bunyi sebelumnya. Contohnya, kata that boy menjadi that boy, bunyi T berubah menjadi B karena pengaruh bunyi B yang mengikutinya. Contoh yang kedua, kata inbound menjadi inbound, bunyi N berubah menjadi M. Nah, asimilasi yang ketiga yaitu asimilasi resiprokal. Asimilasi resiprokal adalah peristiwa di mana dua bunyi saling mempengaruhi dan menghasilkan bunyi baru. Contohnya, kata did you sering diucapkan sebagai did you, di mana bunyi D dan J saling mempengaruhi dan bergabung menjadi bunyi Z. Contoh yang kedua, kata would you diucapkan sebagai would you, di mana bunyi D dan J bergabung menjadi Z. Nah, selain asimilasi, ada elisi. Elisi itu apa sih? Elisi adalah peristiwa di mana bunyi menghilang dari sebuah suku kata. Contohnya kata chocolate dan brokoli. Coklat dan brokoli itu di mana bunyi O menghilang dari kata tersebut. Contoh lain seperti camera, family. Nah, dari camera itu E-nya akan menghilang, camera gitu. Terus kalau family itu yang hilang tuh I-nya kan, family. Jadi family menjadi family. Terus selain asimilasi, elisi, itu ada linking. Nah, linking itu apa sih? Linking adalah peristiwa di mana bunyi tertentu ditambahkan atau diubah untuk menggabung kata-kata dalam kalimat, atau biasa yang disebut juga dengan penyesuaian artikulasi. Contohnya kata unable biasa sering diucapkan menjadi enable, di mana bunyi N dan E bergabung secara lancar. Contoh yang kedua itu kalimat call her. Call her menjadi caller, di mana bunyi L dan H bergabung menjadi H. Di mana bunyi L dan H bergabung dan H menjadi tidak terdengar. Jadinya yang sebelumnya call her menjadi caller. Terus selain asimilasi, elisi, dan linking, ada juga intrusion. Nah, di sini menurut pendapat saya, intrusion itu hampir-hampir mirip dengan linking, yaitu proses dihilangkannya atau proses menggabungkan kata, ditambahkan menggabungkan kata dalam kalimat.
atau penyesuaian artikulasi. Menurut saya sendiri itu hampir sama dengan linking. Contohnya I agree, you are, go on, go it. Nah, sekian dari saya materi bab 9. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan bab ke-10 mengenai suprasegmental feature. Apa sih suprasegmental feature itu? Suprasegmental feature adalah aspek ujaran yang mencakup lebih dari satu segmen, konsonan maupun vokal. Nah, suprasegmental feature dapat mengubah makna atau nuansa kalimat, serta mempengaruhi cara pendengar memahami pesan yang disampaikan. Suprasegmental feature antara lain stress, intonation, rhythm, and tone. Yang pertama, stress atau tekanan adalah penekanan pada suku kata atau kata tertentu dalam sebuah kalimat yang dapat mengubah makna. Yang kedua, intonation atau intonasi adalah pola naik turunnya nada dalam kalimat yang dapat menunjukkan pertanyaan, pernyataan, atau emosi. Yang ketiga, ada rhythm atau ritme adalah pola waktu dalam ujaran yang dihasilkan dari variasi tekanan, panjang suku kata, dan jeda antar bunyi. Yang terakhir, ada tone atau nada adalah pola tinggi atau rendahnya nada dalam pengucapan saat berbicara yang berfungsi untuk membantu membedakan atau mengubah makna kata. Sekian dari saya mengenai bab 9 dan 10. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang hasil kerja saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fonologi dalam teaching pronunciation. Jadi semuanya, mungkin kalian pernah mengalami kesulitan membedakan kata-kata seperti kata sip dengan kata sip, atau bingung bagaimana cara menekankan kata dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fonologi dalam teaching pronunciation itu. Jadi di dalam fonologi ini membantu memahami struktur bunyi dalam bahasa, seperti phonemes atau fonem, yaitu bunyi terkecil yang membedakan makna. Adapun stress, yaitu penekanan pada suku kata tertentu, dan adapun intonation, yaitu naik turunnya nada suara, dan adapun rhythm, yaitu irama atau pola waktu dalam pengucapannya. So, kita akan lanjut ke phonemes, yaitu phonemes adalah unit terkecil yang bisa membedakan arti kata. Contohnya kata beat and beat. Contohnya kata ini, beat and beat. Jadi di kata ini yang kita cara pengucapannya tuh berbeda. Kalau beat ini tuh kita pengucapannya tuh kayak pendek, terus kalau beat ini agak panjang sedikit. Nah, kita akan lanjut saja ke stress. Stress ini adalah penekanan suku kata yang bisa mengubah arti kata. Contohnya record and record. Record ini bisa diartikan dalam dua kata atau dua suku kata, itu kata benda dan kata kerja. Dimana kalau kita sebutkan kata record di kata benda tuh r-nya harus ditekan, dan kalau kita mengucapkan kata record di kata kerja tuh yang harus ditekankan tuh core-nya. Contohnya kalau di kata benda tuh record. Jadi kalau di kata kerja tuh record. Nah, jadi kayak ditekan begitu. Baik, berikutnya yaitu intonation dan rhythm. Jadi di dalam intonation nih yang kita pelajari itu tentang naik turunnya nada saat berbicara. Contohnya di sini yang saya dapatkan yaitu kalimat tanya biasanya naik di akhir, atau kalimat pertanyaan biasanya turun. Contohnya tuh kayak are you coming? Contohnya gitu. Terus kayak kita jawabnya I'm going home. Jadi kayak coming-nya tuh kayak agak naik begitu, terus home-nya tuh agak turun begitu. Nah,
Kalau di written nih berbeda. Jadi di written nih yang kita ini kan tuh contohnya yang saya dapatkan tuh I went to go to the store. Jadi di kata I went to go to the store nih, yang kata tuh sama D ini diucapkannya lebih cepat karena tidak ditekankan. Jadi begitu. Jadi kesimpulannya, fonologi sangat penting dalam teaching pronunciation karena membantu siswa memahami bunyi bahasa, tekanan kata, intonasi, dan ritme berbicara. Dengan pemahaman fonologi, pengucapan siswa lebih tepat dan percaya diri saat berkomunikasi dalam bahasa asingnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Syiraloi Timur. Saya akan menjelaskan materi bab 12 tentang kesalahan pengucapan dan koreksinya. Jadi, pronunciation errors in English phonology occur when a speaker substitutes an incorrect sound for a correct sound, or when a sound is added or omitted, affecting the meaning of a word or sentence. Example of common errors include mispronouncing a vowel or consonant, or failing to pronounce a particular sound in a word. Berikutnya adalah kesalahan umum dan koreksinya. 1. Penggantian bunyi, substitution. Contoh, pengucapan the sebagai the atau to. Koreksinya, latihan pengucapan bunyi vokal dan konsonan yang benar. Contohnya, belajar melafalkan the dengan bunyi suara the tanpa rasa. 2. Penghilangan bunyi, deletion. Contoh, pengucapan sometimes sebagai sometime. Koreksi, memahami dan melafalkan bunyi konsonan yang benar dalam sebuah kata, seperti pengucapan s pada sometimes. Yang ketiga, penambahan bunyi, insertion. Contoh, pengucapan writing sebagai writing, penambahan w. Koreksi, mengikuti pola pelafalan yang benar dan tidak menambahkan bunyi yang tidak seharusnya. Yang keempat, perubahan bunyi vokal. Contoh, pengucapan bread sebagai breed, mengubah bunyi vokal pendek menjadi panjang. Koreksi, memahami perbedaan vokal panjang dan pendek dan berlatih melafalkan dengan benar. Yang terakhir yaitu perubahan bunyi konsonan. Contoh, pengucapan think sebagai sing, mengubah bunyi t menjadi s. Koreksi, mempelajari bunyi konsonan yang berbeda dalam bahasa Inggris dan melatih pengucapan yang tepat. Hai, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Olimpia Frank Hampir, biasa dipanggil Desa. Saya berasal dari kelompok 2. Di sini saya akan membawa materi tentang menganalisis fonologi dalam wacana, mengidentifikasi aspek fonologi dalam wacana, fonologi dalam wacana, dan menganalisis wacana berdasarkan fonologi. Fonologi dalam wacana. Fonologi dalam wacana berkaitan dengan bagaimana bunyi bahasa diatur dan digunakan untuk menyampaikan makna dan konteks ujaran. Hal ini melibatkan analisis struktur bunyi, variasi bunyi, dan bagaimana bunyi-bunyi tersebut mempengaruhi makna dan pemahaman dalam suatu wacana. Berikut adalah beberapa aspek fonologi yang relevan dalam wacana. Yang pertama adalah fonem dan distribusinya. Fonem, unit bunyi kecil yang dapat membedakan makna dalam suatu bahasa. Misalnya dalam bahasa Indonesia, P dan B adalah dua fonem yang berbeda karena perbedaan bunyi antara pasir dan basir menghasilkan makna yang berbeda. Distribusi fonem. Pola bagaimana fonem-fonem muncul dan berinteraksi dalam suatu bahasa. Memahami distribusi fonem membantu dalam
analisis struktur bunyi, dan pengucapan yang benar dalam wacana. Yang kedua, proses fonologis, asimilasi perubahan bunyi karena pengaruh bunyi lain di sekitarnya. Contohnya, seperti perubahan bunyi N menjadi M dalam kata tampak karena pengaruh bunyi P. Disimilasi perubahan bunyi yang menyebabkan dua bunyi yang berdekatan menjadi perbedaan. Contohnya, perubahan bunyi dalam kata kakak menjadi kakak dalam dialek tertentu. Peluruhan deletion, penghilangan satu atau lebih bunyi dalam suatu kata atau frasa. Contohnya, penghilangan bunyi H pada kata habis menjadi habis dalam beberapa dialek. Penambahan edition, penambahan satu atau lebih bunyi dalam suatu kata atau frasa. Contohnya, penambahan bunyi E dapat kata dua menjadi dua dalam beberapa dialek. Lanjut, mentatesis, pertukaran posisi dua bunyi dalam suatu kata. Contohnya, pertukaran posisi K dan R pada kata kerak menjadi krak dalam beberapa dialek. Berikut nomor 3, intonasi tekanan. Intonasi, perubahan nada suara dalam suatu ujaran yang dapat mengubah makna atau nuansa kalimat. Misalnya, intonasi pertanyaan berbeda dengan intonasi pertanyaan. Tekanan, penekanan pada suku kata atau kata tertentu dalam suatu kalimat yang juga dapat mempengaruhi makna. Contohnya itu seperti perbedaan penekanan pada kata rekam, kata benda, dan rekam, kata kerja. Yang berikut 4, fonologi dalam konteks wacana. Pengaruh dialek dan register. Fonologi suatu bahasa dapat berbeda antara dialek dan register, bentuk bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Perbedaan ini dapat mempengaruhi pemahaman dalam wacana. Peran dalam identitas. Fonologi, termasuk dialek dan aksen, dapat menjadi bagian dari identitas sosial dan budaya seseorang. Pemahaman fonologi dapat membantu dalam memahami konteks sosial dan budaya dari suatu wacana. Pentingnya fonologi dalam pembelajaran. Fonologi penting dalam pembelajaran bahasa, baik dalam pengucapan, pemahaman makna, maupun dalam membaca dan menulis. Analisis kesalahan bahasa. Kesalahan fonologi misalnya pengucapan yang salah atau penggunaan intonasi yang tidak tepat dapat mengganggu pemahaman dalam wacana. Oleh karena itu, penting untuk memahami fonologi konteks dan komunikasi. Dengan demikian, fonologi dalam wacana bukan hanya tentang bunyi-bunyi bahasa itu sendiri, tetapi juga bagaimana bunyi-bunyi tersebut diatur dan digunakan untuk mencapai makna berinteraksi dalam konteks sosial dan budaya. Itu saja presentasi hari ini. Sekian dan terima kasih. 14. Pengertian fonologi dalam pengajaran bahasa. Fonologi adalah studi tentang pola dan sistem bunyi bahasa yang digunakan untuk
membedakan makna dalam komunikasi. Dalam pengajaran bahasa fonologi berfungsi pada satu pemahaman tentang bunyi bahasa fonem, misalnya P dan B dalam bahasa Inggris yang membedakan kata pat dan bat. Mengapa fonologi penting dalam pengajaran bahasa? 1. Membantu siswa mengucapkan kata dengan benar. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mendengar dan memahami bahasa lisan. Yang ketiga, mencegah atau memperbaiki kesalahan pengucapan, mispronunciation. Yang keempat, meningkatkan penjelasan dan kefasihan bicara. Contoh dalam pengajaran bahasa Inggris, topik berbedaan bunyi dan D dan T, kata think dan think, past think, think. 2. Penjelasan dalam bahasa Inggris, bunyi D seperti dalam think adalah bunyi kegasan gigi interdental frikatif, sedang T seperti dalam think adalah bunyi letupan stop. Contoh dalam pengajaran bahasa Indonesia, topik perbedaan fonem P dan B, kata paku, pes baku, baku. Penjelasan kedua, kata ini hanya berbeda satu bunyi awal, tapi maknanya sangat berbeda. Kasus studi kasus fonologi dalam pengajaran bahasa. Judul kasus: kesulitan siswa Indonesia dalam mengucapkan bunyi D dan D dalam bahasa Inggris. Data kasus: contoh siswa kelas 9 SMP awal, asal penutur asli bahasa Indonesia. Kesalahan umum yang diamati: think, thanks, this, mother. Dampak kesalahan dapat menyebabkan kesalahpahaman makna, misalnya thanks terdengar seperti thank. 2. Membuat pengucapan kurang alami dan tidak mudah dipahami oleh penutur asli. 3. Mengukurkan kepercayaan diri siswa saat berbicara. Solusi dan pengajaran. 1. Latihan artikulasi bunyi D dan D. Menggunakan cermin untuk memperlihatkan posisi lidah di antara gigi, minimal first grade. Latihan kata berpasangan seperti thanks, think, that. 3. Mendengarkan native speaker, menggunakan video atau audio, dan menirukan pelafalan. Kesimpulan: masalah fonologi seperti ini umum terjadi pada siswa yang bahasa ibunya tidak memiliki bunyi tertentu. Pemahaman tentang fonologi sangat penting dalam pengajaran bahasa agar guru dapat memberikan pendekatan pengajaran bunyi secara efektif dan kontekstual.